warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak yang masih dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita syukuri, karena kita tidak akan selamat di dunia dan di akhirat kecuali dengan nikmat yang tiga ini: nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah. Jadi di atas sunnah itu kita merupakan nikmat dalam kehidupan kita. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bahas bahasan kita yang lalu tentang kitab Adawatu Syaitan lil Insan kama ja'a fil Quran, yang diterjemahkan menjadi perseteruan, permusuhan manusia dengan syaitan, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Karena syaitan ini memang musuh yang sangat bahaya, musuh yang harus diwaspadai, karena kita tidak bisa lepas, tidak bisa lengah, harus senantiasa waspada dari yang musuh satu ini, karena Allah sudah katakan inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan ini musuh kalian yang nyata. Bendanya tidak nyata, akan tapi Allah katakan dia musuh yang nyata. Bahayanya nyata, kerusakannya nyata, pengaruhnya nyata, membuat sakit di jasad, membuat rusak di saraf, bahkan berbagai macam penyakit yang lainnya, menjauhkan manusia dari Al-Quran, menjauhkan manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu kita sudah bahas sampai apa pembahasan kita yang terakhir? Ya, menghiasi perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat dihias dengan berbagai macam kebaikan, dihiasi. Iblis yang mengatakan sendiri, menghiasi perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Itu diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi bima akhwaitani la ujayidanna lahum fil ardi wa ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya katakan, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Berhasil enggak iblis ini?
membuat perbuatan maksiat itu dipandang baik. Semua diubah dengan nama-nama yang enak didengar. Apa yang dibuat orang? Perzinaan, nggak perzinaan lagi namanya. Kusuk capek-capek. Menerima kusuk capek-capek, kusuk masuk angin. Di dalamnya perzinaan, pelacuran, khalwat, maksiat. Nggak dibilangnya ini perzina, nggak dibilang. Perempuan yang begitu dibilang apa? Kupu-kupu malam. Itu memang seperti itu targetnya. Dibuat nama-nama yang indah-indah supaya manusia tertipu. Itu perlu kita waspadai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari itu kita harus waspada dengan hiasan-hiasan yang telah dibuat oleh syaitan. Yang berikutnya adalah memalingkan orang dari agama Allah, memalingkan orang dari kebenaran, memalingkan orang dari Al-Quran, memalingkan orang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana setan telah bersumpah untuk menjadikan anak cucu Adam memandang indah kemaksiatan, dia juga bersumpah untuk memalingkan mereka dari al-haq, dari kebenaran, dari sunnah, dari Al-Quran, dari amal soleh. Berusaha memalingkannya dengan sekuat tenaganya. Jadi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bisa masuk melalui jalan darah ke tubuh manusia, maka dipalingkan pikiran, dipalingkan keinginan hati untuk menjauhi yang namanya Al-Quran, menjauhi yang namanya sunnah, menjauhi yang namanya pengajian. Dia ganggu karena yajri minad dam, dia jalan di pembuluh darah, maka masuk dia ke otak. Kita susah untuk dekat dengan Al-Quran. Satu kali baca Al-Quran, satu baris sudah 10 kali muak. Baca novel tebal, gak ada muak-muak. Nonton sinetron gak pernah muak. Seperti itu. Itulah kerjaannya setan, memalingkan orang dari agama Allah. Jadi setan berusaha memperindah maksiat tersebut kepada orang yang melakukannya. Jika dia mendapati seorang mendatangi amal ibadah, setan pun berusaha membuat orang tersebut merasa berat untuk melakukan ibadahnya dan membencinya, sehingga akan tercapai baginya dua sasaran sekaligus atau salah satunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dari trik-trik setan, jebakan-jebakan setan ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 62, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah katakan seperti itu, jangan sekali-kali kalian dipalingkan oleh syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi bendanya tidak nyata, tapi kerusakannya nyata. Maka kita harus waspada, karena setan itu bisa melengket kepada jin dan juga melengket kepada manusia. Ada manusia setan, ada jin juga setan. Karena setan itu tidak memiliki jasad, dia sifat. Bendanya itu bisa sama jin, bisa bendanya sama manusia, bahkan sama binatang pun dikatakan setan. Contohnya masuk ayam, diusir, masuk lagi diusir, masuk dibelainya di atas pipinya.
masuk di atas kainnya, diberainnya, bilangnya ayam setan. Nah, seperti itu. Jadi setan itu dia sifat. Jadi ada manusia itu juga seperti itu, manusia setan. Allah katakan minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali dibelokkan, dipalingkan oleh setan dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu aduwwun mubin. Innahu aduwwun mudillun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Diterangkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15 dan juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Berhasil nggak program iblis ini? Mana yang banyak manusia yang bersyukur atau banyak yang kufur? Hah? Banyak yang kufur. Kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur kepada suami, macam-macamlah kekufuran itu yang menjauhkan mereka untuk taat melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha setan. Jadi dia yang dihalanginya, jangan dipelajari ini Al-Quran, As-Sunnah Nabi SAW, karena kebodohan, kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pintu gerbang yang mewah, pintu gerbang yang besar untuk menyesatkan manusia. Manusia akan tersesat dari pintu ini karena jahil, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang Sunnah yang kita sampaikan dikatakannya sesat, yang sesat dia katakan Sunnah. Inilah dia. Lihatlah orang yang ke kubur, minta-minta dikubur, berzikir sampai kesurupan berzikir. Berzikir sampai terangkat-angkat sajadahnya berzikir, sampai kayak orang mabuk. Lihat di Facebook itu kayak mana macam-macam orang berzikir. Berzikir Allah, Allah, Allah sampai tegang-tegang. Itu dikatakannya khusyuk. Karena setan seperti itu. Itu yang paling bagus menurut mereka. Kita terangkan itu salah, apa dia senang? Kita yang dibilangnya sesat. Ini dia. Karena setan seperti itu, suka manusia itu memalingkan ibadah mereka dari sunnah Nabi kepada selain sunnah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat yang kita bacakan tadi, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, kata setan, maka aku sungguh akan menghalang-halangi hambamu untuk menempuh jalan kebenaran dan keselamatan. Lalu aku akan menyesatkan mereka darinya. Setelah itu aku akan mendatangi mereka dari semua arah, baik al-haq ataupun batil, hingga aku memalingkan mereka dari kebenaran dan memperindah kebatilan bagi mereka. Dan begitulah setan akan mendatangi mereka dari 4 penjuru. Jadi kebatilan itu dipandang indah. Lihatlah orang-orang yang beramal tanpa sunnah Nabi, dikatakannya indah. Beramal tanpa ada penjelasan dari Nabi, dikatakannya baik. Lihat, seperti itu. Berzikir Allah, Allah, Allah sampai 2000 kali. Bisa dia hitung. Subhanallah, Subhanallah 33 kali nggak bisa dia hitung. Itulah yang dibuat oleh iblis. Seperti itu. Untuk tumbal bisa dia buatkan kambing. Tapi untuk kekah, untuk kurban, payah dia. Seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 118 dan 119. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udilannahum wala mudiyannahum. Dan setan itu mengatakan, aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Ini kerjaan iblis. Masuk angan-angan kosong. Sampai kita mengaji sudah masuk ke dalam taman surga ini, masuk juga iblis buat angan-angan kosong di telinga kita, di pikiran kita. Matanya memang kemari, tapi pikirannya ingat anaknya di rumah. Oh, komporku tadi belum matikan. Pintu dapurku belum tutup. Habis gas nanti dicuri botol. Teringat dia. Itu angan-angan kosong. Kita terangkan di sini, mata memang kemari, tapi pikirannya kemana? Kalau akulah jadi ustaz, jadi bini ustaz, jadi ini. Menghayal kemana-mana pikiran. Aduh, bukan ibu-ibu sini nih. Ibu sini enggak busuk-busuk semua. Seperti itu. Panjang angan-angan. Maka ini dilawan. Dilawan ini angan-angan yang seperti ini. Sampai nanti kita angan-angan, langit ini diciptakan Allah. Matahari diciptakan Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, angan-angan seperti itu. Kalau udah sampai seperti itu, kata Nabi, fasta'in billah, berlindung kalian kepada Allah. Amantu billah, tsumma istaqim. Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah sambil meludah ke kiri. Itu gangguan setan. Seperti itu. Makanya kita disuruh dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, membiasakan dengan baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ini yang dapat menyelamatkan kita dari tipu daya iblis, dari panjang angan-angan. Maka sholat, datang dia, begitu Allahu Akbar, imam mulai datang terbayang, kunci yang lupa tadi teringat, oh di sana kunci, lupa ingat waktu sholat. Sebelum itu nggak bisa ingat. Nah, semua teringat ketika sholat. Itu gangguan. Itu namanya panjang angan-angan yang dilakukan oleh iblis. Dalam surat Yasin ayat 62 Allah katakan, walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Maka apakah kalian tidak memikirkan? Lihat di dalam Al-Quran, orang-orang yang telah disesatkan oleh setan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Namrud, begitu banyak orang-orang yang sudah disesatkan setan. Seharusnya kita menjaga diri kita, keturunan kita, menjaga keluarga kita dari gangguan setan. Maka kita harus pelajari triknya ini cara setan. Jangan kita sampai dipalingkan oleh setan. Berpaling kita dari agama Allah, berpaling dari kajian, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka yang disebut-sebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang telah disesatkan oleh setan dari kebenaran adalah kaum Ad. Kaum Ad itu kaum Samud. Diterangkan dalam Al-Quran, fasaddahum anis sabili wa kanu mustabshirin. Lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, orang-orang yang cerdas. Banyak kisah-kisah orang yang telah disesatkan oleh setan dalam Al-Quran. Ada kaum Saba dan berbagai macam lainnya, kaum-kaum yang banyak sudah tergelincir, sudah meninggal, dibawanya ke kuburan, kekafiran, sampai ke dalam kuburnya. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan kita ini, keluarga kita, keturunan kita sampai dipalingkan oleh setan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, ya Allah ya Rahman,
Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah saya kenikmatan dengan Islam ini ya Allah. Berilah saya kenikmatan dengan sunnah, matikan saya di atas sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jangan berikan jalan bagi iblis syaitan ini untuk memalingkan saya dari sunnah-Mu. Minta kepada Allah supaya kita istiqomah, sabar dengan Islam yang kita telah yakini dan telah kita amalkan. Yang berikutnya adalah menyuruh berbuat maksiat. Yang keberapa itu? Yang keberapa? 7. Menyuruh berbuat maksiat. Syaitan telah bersumpah untuk menyuruh manusia berbuat maksiat. Maksiat itu durhaka, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyuruh berbuat syirik misalnya, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya agar mereka masuk neraka bersama iblis, na'udzubillah. Sebagaimana Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang berjalan-jalan. Jadi diajak golongannya untuk masuk neraka. Kalau mau masuk golongan setan, jauhilah sunnah Nabi, jauhilah Al-Quran, jauhilah Islam. Karena tidak bisa setan menjauhi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Islam, dekat dengan sunnah ini, maka setan berusaha menjauhinya, menjauhi manusia dari itu. Itu jalan yang diinginkan oleh setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-17. Tamassalis syaitan idza qala lil insan akfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Bujukan orang-orang munafik seperti bujukan setan ketika mereka berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikian balasan orang-orang yang zalim. Jadi kemaksiatan, jalan-jalan perbuatan dosa itu diterangkan kepada anak kita dari kecil, cucu-cucu generasi kita itu. Ini dosa-dosa besar itu dalam kitab Kabair diterangkan kepada mereka, itu jalan kesengsaraan yang harus dijauhi satu persatu. Diterangkan kepada mereka, anak-anak kita. Jadi itu jalan-jalan setan yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam surah An-Nur ayat 21, wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Para ulama telah membuat bukunya, mengumpulkan apa aja perbuatan yang keji itu, perbuatan mungkar itu dikumpulkan menjadi dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair. Itu satu persatu diterangkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjauhi semua yang dosa besar itu. Jangan dibawa ke dalam kubur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itulah pekerjaan setan, memalingkan manusia dari kebenaran untuk menyuruh berbuat maksiat. Maka maksiat jangan dicoba, jangan dipelajari, jangan diajarkan, jangan ditonton, harus dijauhi.
man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyad. Jika kalian melihat suatu kemungkaran, perbuatan dosa, rubah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Jika tidak sanggup, fa in lam yastati' fa bi lisanih. Kalau nggak sanggup dengan kekuatan, dengan tenaga, ubah dengan nasihat, dengan lisan, nasihati. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau nggak sanggup juga memberi nasihat dengan hati, wa huwa adaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Jauhi maksiat itu. Jauhi semua perbuatan dosa itu. Jauhi semua perbuatan dosa, dijauhi. Dengan apa menjauhinya? Dengan apa kita menjauhi perbuatan dosa? Dengan ilmu agama, dengan belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk belajar sunnah. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita belajar sunnah Nabi. Jadi untuk menjauhi kemungkaran, belajari sunnah, ajarkan anak-anak kita dari kecil tentang sunnah. Dijadikan sunnah Nabi menjadi thariqul hayah, jalan hidup harian. Dibentengi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah itu akan menyelamatkan orang yang mengamalkannya. Sunnah itu akan melindungi orang yang mengamalkannya di dunia dari segala macam bentuk dosa, bentuk maksiat, bentuk kemungkaran. Bisa dia bentengi, bisa dia terselamat kalau dia memiliki sunnah. Dia pelajari sunnah. Anak kita mau jadi anak yang soleha, mau jadi yang soleh, suaminya mau jadi yang baik, soleh, istrinya mau jadi soleha, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan sunnah Nabi itu menjadi thariqul hayah, jalan hidup harian. Diatur dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengikuti, mengamalkan sunnah Nabi, tidak ada jalan setan untuk bisa masuk ke tubuhnya. Santet, pelet, sihir itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang yang mengamalkan sunnah. Dari mana dia mau masuk? Dari mana setan mau masuk? Dia lindungi dirinya dengan sunnah. Nggak ada tempat, nggak ada jalan. Masuk dari mana setan itu? Dia berlindung kepada Allah. Pagi dia baca doa, melindungkan dirinya dengan zikir pagi. Sore dia baca zikir sore. Mau tidur dia baca ayat kursi. Ada sunnahnya ketika mau tidur. Dari mana dia masuk? Masuk rumah dia baca doa. Keluar rumah dia baca doa. Masuk WC ada doanya. Mau makan ada doanya. Nggak ada tempat setan. Nggak kerasan, kurus, kerdil, kerempeng, lemah, loyo, lunglai, letoy setan di tubuh orang yang mengamalkan sunnah. Mau buat loyo setan, ikuti sunnah. Sehingga Nabi mengatakan kepada Umar, ya Umar, kulihat setan lewat. Kalau kamu lewat, setan akan lihat cari jalan lain. Kenapa setan takut jumpa dengan Umar? Karena semangat Umar mengikuti sunnah. Semangatnya mengikuti sunnah Nabi. Gak ada yang diikutinya yang lebih semangat kecuali mengikuti sunnah Nabi. Sampai tidur Umar tidur. Ada orang sholat di sebelahnya. Setan mau ganggu masuk itu, mau masjid. Nabi mau masuk masjid jumpa sama setan. Iya iblis, kenapa kau di sini? Apa kata iblis? Aku mau ganggu orang yang sholat itu, tapi aku takut sama orang yang tidur. Nabi katakan, kenapa kau takut sama orang yang tidur? Kenapa nggak takut sama orang yang sholat? Karena yang tidur itu Umar, orang alim. Aku takut dia bangun, dibaguskannya orang yang sholat. Seperti itu. Jadi kalau kita mau ditakuti syaitan, tuntut ilmu agama, belajar sunnah Nabi, belajar Al-Quran. Al-Quran
Sunnah akan melindungi manusia di dunia dari dosa, dari maksiat, dari yang haram, yang mungkar, dan melindungi ketika sakratul maut, melindungi ketika di alam kubur, melindungi di alam barzah. Karena tidak ada yang dibawa manusia ke dalam kubur kecuali ini. Ada manusia bawa Fortuner ke dalam kubur, ditabrak ke kuburan itu, masuk terus Fortuner ini, masuk ke dalam kubur, hancurkan kuburan orang, masuk Fortuner. Ada sampai di depan pintu kuburan sana ada gerbangnya, gak masuk, gak ada orang bawa Fortuner, bawa Alphard, gak ada masuk. Tengah mati dia kumpulkan uang untuk beli itu diantarkan sampai depan pintu kuburan. Keluarganya sampai mana ngantarkan? Sampai depan lubang kuburan. Kayak manapun cintanya suami sama istrinya, gak akan mau dia menemani istrinya di dalam lubang satu malam. Gak ada. Istri pun begitu juga, dipijak-pijaknya kita lagi di dalam supaya padat. Yang masuk ke dalam apa? Amal. Itulah ilmu. Bagus ilmunya, baik amal ibadahnya. Karena ilmu itu akan membawa seorang menjadi amal yang baik. Nabi katakan, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan Allah dia jadi orang baik, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Tahu dia sunnahnya makan tangan kanan, dia akan jaga makan dengan tangan kanan. Tahu dia masuk WC dengan kaki apa? Baca doa. Apa doanya? Dibaca itu, semua dibaca. Karena itu berlindung dari setan semua. Lihat, masuk WC itu tempat setan. Berlindung dari setan. Mau berhubungan suami istri, baca doa. Maka kata Nabi, kalau takdirnya lahir anak, anaknya tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Jadi sekarang kenapa banyak anak setan? Karena gak baca doa. Kayak mana mau baca doa? Jumpanya aja di top setan, di layar tancap, di keyboardan. Nah, seperti ini. Itu ada pengaruh ke dalam keturunan. Nikah-nikah yang tidak syar'i, nikah-nikah yang tak sunnah itu mempengaruhi keturunan. Maka itu tobatin. Tobat itu. Dulu pacaran, tobat itu semua. Itu kan ditanggung jawab semua itu. Jangan kata ibu itu karena udah jadi suami, udah jadi istri sekarang bebas, dosa pacaran dulu. Enggak, itu ada tetap akan ada diperhitungkan. Bertobat, minta ampun kepada Allah. Semua dosa diingat-ingat sekarang, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibawa ke dalam kubur. Jangan dibawa ke dalam kubur. Semua dosa. Yang berikutnya adalah at-tadarus. At-tadarus ini artinya bertahap. Setan itu akan merusak dengan secara tadarus, dengan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh setan terhadap manusia. Itu berbeda-beda menurut keadaan mereka. Ia akan berjalan bersama manusia setapak demi setapak hingga sampai pada maksudnya untuk menggelincirkan dan menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah Ta'ala melarang kita untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya. Jangan diikuti langkah-langkah setan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita doanya mau dikabulkan oleh Allah, maka
ikutilah perintah Allah. Allah akan mengabulkan doanya. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Ini yang kita baca setiap hari ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu artinya? Apa itu artinya ibu-ibu? Iyyaka na'budu. Apa artinya? Boleh suruh jongkok dulu nanti kalau nggak dapat. Iya, apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah saya sembah. Hanya kepada Engkau lah yang saya sembah. Iyyaka na'budu. Hanya Engkau yang saya sembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saya minta tolong. Jadi kalau mau kita ditolong Allah, sembah Allah. Maka saya selalu sampaikan, kalau kita mau bagus dunia kita, baguskan akhirat. Cari dunia dengan memperbaiki akhirat. Allah enggak akan sia-siakan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan kami tambah. Allah akan muliakan. Cara bersyukur mengikuti cara yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala in kafartum inna adzabil lasadid. Kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita mau ditolong Allah di dunia, mau mudah kita mengamalkan sunnah, beribadah kepada Allah dengan baik, baguskan akhirat kita di dunia ini. Baguskan. Dulu nggak pernah sholat sunnah. Dulu terlambat nasbu, kalau suami, kalau laki-laki ke masjid, cepat ke masjid. Pernah saya ditanya orang, Ustaz, bagaimana kalau masjidnya kami dikunci? Enggak apa-apa, bapak sholat di terasnya. Subuh datang, bapak besok teras, besok sholat di teras. Kenapa enggak masuk pak? Dikunci masjid. Nanti bapak dikasih kunci, bapak bisa cepat sholat dari bapak tiap hari. Jangan tiap hari masbuk. Ini kita jumpai orang-orang yang ngaji sunnah tiap hari masbuk. Rumahnya dekat masjid tapi masbuk. Nah, ini dia. Jadi semangat untuk beribadah kepada Allah. Berikutnya Allah terangkan kembali dalam surat Al-An'am ayat 142. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi disuruh makan rezeki yang halal. Jangan ikuti langkah setan. Ayat berikutnya surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, keseluruhan, dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi jangan ikuti langkah-langkahnya. Dalam surah An-Nur ayat 21 Allah kembali menerangkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah menerangkan langkah-langkah setan itu jangan diikuti. Setan itu mengajak manusia itu secara bertahap. Mungkin dia melakukan dulu yang mubah. Misalnya mubah ini main game itu mubah hukumnya. Tapi bisa kepada yang haram. Mubah itu nengok main game, main ular, main apa lagi yang lain itu mubah. Tapi bisa jatuh yang haram. Kalau sempat dia tinggalkan sholat gara-gara game, dia melawan orang tuanya gara-gara game,
nggak tinggalkan kewajiban gara-gara game, itu jatuh yang haram. Pertama jadi mubah, lama-lama jadi kerjakan yang haram. Maka tinggalkan yang haram, yang mubah tersebut kalau dapat menjatuhkan yang haram. Jauhkan. Jadi disuruh oleh Allah, udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masukkan ke dalam Islam secara menyeluruh. Bapaknya Islam, istrinya Islam, anaknya Islam, matanya Islam, kupingnya Islam, pikirannya Islam, tangannya Islam, kakinya Islam, mulutnya Islam. Seluruh anggota tubuhnya itu dia atur dengan Islam, seluruh masuk ke dalam Islam. Maka itu bukan pekerjaan yang sangat mudah, itu butuh proses yang panjang, waktu yang panjang. Apalagi kita sudah dapatkan anak-anak sudah besar-besar, baru kita dapat hidayah kepada sunnah, baru hijrah, anak sudah 5, sudah punya menantu, sudah punya cucu, bahkan punya cicit, baru dapat hijrah, dapat hidayah, itu butuh waktu. Ibu-ibunya duluan ngaji, bapaknya belum. Bapaknya masih ahli hisab, masih di warung, macam-macam perbuatan yang dilakukan. Itu butuh waktu. Karena pernah dia ngaji duluan suaminya, anaknya sudah 5, besar-besar, nggak ada yang tutup aurat, baru ngaji, suruh tutup aurat, ngaji tutup aurat, istrinya disuruh melawan istrinya. Apa kata istrinya? Bapak gua aja gak pernah nyuruh aku tutup aurat, kau pula ngatur-ngatur aku. Sabar, karena kita dapat dulu dia tutup aurat, dapat tidak. Karena yang dicari kan yang tidak tutup aurat. Tutup aurat dulu gak mau dia, maka dicari yang seperti itu. Sabar, jangan anggar-anggar mencerai, ceraikan aja, jangan ceraikan. Itu butuh waktu karena proses. Sudah seperti itu butuh waktu untuk dapat memperbaikinya. Seperti itu. Saya sudah sampaikan sama bapak-bapak biasanya ngajian. Kalau ngajak sama ibu-ibu, coba dibelikan dia kalung dulu. Bu, beli kalung. Ikut ngaji bu, ibu buat saya belikan kalung. Oh mau dia. Besok tanya lagi, di mana lagi kita ngaji bang? Belikan anteng, beli. Belikan ini, beli kalau mampu. Besok mau dia ngaji, karena udah dapat anteng, dapat kalung. Nah, udah ngaji dibentak-bentak lagi di atas ronda. Bertengkar lagi ngaji, besok gak mau lagi ngaji. Sama dengan kita ngajari anak, kalau nggak tahu dia letok, bodoh kali. Besok gak mau dia belajar. Kenapa? Teringat dia kalau belajar kena toko, dibilang bodoh, gak mau dia belajar. Maka cari yang paling murah dan paling mudah. Jangan kata-kata kasar dan kotor, jangan pakai kekerasan untuk orang mau bela. Doakan kalau anak-anak kita seperti dia, Allah sabar kita ngajar, nggak boleh mempukul, mentokok, main kasar. Tindakan-tindakan seperti itu, gangguan itu tidak boleh. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk mendapatkan ilmu agama. Sampai di situ. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada? Apa yang pertanyaan ini? Ya. Apa bu ulangi bu dulu coba. Misalkan kita malas gitu ke ibadah, apa itu pasti godaan setan? Meninggalkan kita malas ibadah, apakah pasti godaan setan? Ya pasti. Malas itu datangnya dari syaitan. Malas segalanya. Malas itu luas loh. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, jauhkanlah dari diriku sifat malas. Malas belajar, malas ibadah,
malas kepada suami. Sama suaminya yang halal malas dia, tapi suami orang semangat dia. Nah itu. Jadi kalau udah malas yang halal, pasti semangat dengan yang haram. Sama laki-laki seperti itu juga. Maka beri doa, ya Allah berilah aku kenikmatan dengan apa-apa yang kau halalkan. Minta agar kita tetap bersemangat dengan yang halal. Nah, ngaji semangat, minta jauhkan dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Nampak suami kita malas, doakan, ya Allah lindungi dari diri suamiku dari sifat malas. Itu malas semua, malas mandi. Saya jumpai ada orang mandinya cuma 1 minggu 2 kali loh. Minta dia coba tunjuk ru'yah aku, Ustaz. Kenapa aku 1 minggu 2 kali mandi? Apakah ada jinnya? Bisa jadi kamu ada jinnya, saya bilang. Tanyain seperti, tapi nggak jadi saya ru'yah kemarin karena waktu nggak memungkinkan. Nah seperti itu, karena saya mau ngaji baru dia tanya di depan pengajian. Jadi seperti itu. Jadi itu malas dari setan. Berlindung dari sifat malas. Mau subuh, udah dengarnya ngaji, masih lama lagi, sekarang subuh lama. Tidur, bangun jam 7. Cukup lama kali nggak dibangunnya aku tadi. Semua orang dimarahinya. Beneran dia sudah terbangun tadi. Nah itu dia. Itulah kerjaan setan. Jadi berlindung dari sifat malas. Malas ke masjid, malas menjaga anak, malas kerja di rumah. Macam-macam lah sifat malas itu datangnya dari setan. Maka berlindung kepada Allah dari sifat malas. Berlindung kepada Allah. Kalau ada anak kita yang malas, lindungkan juga kepada Allah. Ya Allah, lindungilah diri anakku dari sifat malas, ya Allah. Kalau perlu dengan mandi, mandikan dia dengan mandi itu, mandi hujan. Mandi hujan, disuruh dia mandi hujan. Doakan Allahumma syaiban nafi'an, ya Allah jadikanlah air hujan yang membasahi tubuhnya, menghilangkan semua sifat malas yang ada di tubuh. Minta sama Allah menghilangkan semua sifat kotor, sifat busuk, sifat jahat yang ada di pikiran dan di dadanya, ya Allah. Minta, karena di hujan itu doa terkabul. Dan Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 11 tentang khasiat hujan. Kalau gangguan jin, kalau jinnya itu jin kodam, itu nggak hilang. Kalau jin korin, dengan ibu-ibu ngaji seperti ini, jin korin itu akan lemah. Karena jin itu ada 2, satu jin korin itu setiap manusia ada. Nah, itu bisa dilemahkan, nggak bisa dibersihkan. Kalau jin kodam itu yang didapat dari ritual leluhur atau ritual kita. Kita pasang suso, kita pasang penglaris, pekasih, pecantik, macam-macam lah, pakai pos semua. Nah, itu nggak hilang kalau udah ngaji. Itu dia membuat malas kali mau ngaji. Itu dibersihkan dengan sumpah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar. Karena istighfar itu bisa membersihkan daya gedor jin yang mengganggu di tubuh kita. Banyak-banyak kita istighfar. Banyak istighfar. Semua dosa yang telah dilakukan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Mau, kenapa nggak mau diterangkan baik-baik? Jangan sorong dari pintunya, bidangnya lah kita. Jangan, bagus-bagus terangkan, buka Al-Quran, ini surat Al-Anfal, baca ayat 11. Kita sama-sama mandi, kita sama-sama mandi. Jangan mandinya di pasar, kita kejar ke belakang, nggak ada orang. Oh kalau nggak ada Ustaz, tampung mandikan ke kamar mandi. Jangan orang pakai cadar kejar-kejaran sama mandi hujan. Rusak nanti pengajian itu lah kalau pengajian Ashabul Kahfi. Ustaznya Abu Umar yang nyuruh katanya. Jangan kayak gitu, diatur. Nah, disuruh bagus-bagus bapaknya. Saya pernah suruh nenek-nenek mandi hujan. Ustaznya demam, saya tanggung kalau demam. Tapi minta sama Allah kesembuhan. Mandi. Pertama takut-takut ya. Akhirnya semua keluarganya mandi. Ditembaknya dia tambah segar, tambah sehat. Karena Allah katakan seperti itu dalam surah Al-Anfal ayat 11. Nanti dilihat penjelasannya di rumah. Ada yang lain? Satu lagi bisik dua dekat.
Ada yang lain? Habis. Kita masih bahas tentang trik-trik setan ini ya. Bukunya ada waktu setan lil insan kama ja'a fil Quran. Permusuhan setan dengan manusia sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kita masih bahas sampai apa tadi? Babnya terakhir. Bertahap ya. Kita akan lanjutkan besok dengan gangguan ya, gangguan setan. Demikian saja, kepada Allah kita mohon ampun. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Semoga Allah mudahkan untuk dapat kita amalkan, menjaga diri kita dari segala macam bentuk perbuatan dosa, bentuk perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kita dari susahnya ajab kubur, susahnya nanti di hadapan Allah. Ilmu itu akan kita bawa kemana-mana sampai kita mati. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita tuntut itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.